Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revelina dengan NIM 24033108. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Famil Haris SPD MPD. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas dan pentingnya mengembangkan bisnis kanvas. Nah, sebenarnya apa sih BMC? Udah pada tahu belum tentang BMC? Ternyata bisnis model kanvas atau BMC adalah alat strategis yang digunakan untuk mengembangkan dan juga merancang bisnis. Nah, penting untuk memahami dan mengembangkan model bisnis karena membantu perusahaan menciptakan nilai-nilai, menjangkau pelanggan, dan menangkap keuntungan. Adapun elemen-elemen bisnis model kanvas ada 9. Yang pertama yaitu segmen pelanggan atau customer segment. Elemen ini membantu kita untuk mengidentifikasi target pasar. Pertanyaan yang harus dijawab adalah siapa yang akan menjadi konsumen produk atau layanan Anda. Segmen pelanggan ini akan menjadi dasar mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua yaitu proposisi nilai atau value proposition, di mana bisnis model kanvas adalah alat yang mencakup elemen proposisi nilai, menggambarkan manfaat atau keuntungan yang akan diberikan produk atau layanan Anda kepada para pelanggan. Apa yang membuat produk atau layanan Anda menjadi lebih relevan bagi konsumen? Yang ketiga yaitu saluran distribusi atau channel. Elemen ini berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan Anda akan disampaikan kepada pelanggan. Saluran distribusi mencakup berbagai jalur, seperti penjualan langsung, pengecer, e-commerce, atau mitra. Nah, pemilihan saluran distribusi yang tepat sangat penting untuk mencakup target pasar. Anda harus efisiensi, misalnya pada zaman digital ini, kita menggunakan media sosial, website, dan juga sebagainya. Yang keempat, ada hubungan dengan pelanggan. Dalam elemen hubungan dengan pelanggan atau hubungan pelanggan, Anda diminta untuk menjelaskan tipe hubungan yang ingin dibangun dengan segmen pelanggan. Apakah Anda ingin menjalin hubungan yang personal, berorientasi pada layanan mandiri, atau fokus pada pelayanan pelanggan? Perlu diketahui bahwa hubungan yang baik dengan pelanggan juga meningkatkan loyalitas dan referensi pelanggan. Contoh yang bisa dilakukan yaitu memberikan potongan harga, mengadakan giveaway, atau menyediakan program keanggotaan. Yang kelima yaitu sumber pendapatan atau aliran pendapatan. Yakni sumber pendapatan mencakup semua cara yang akan Anda gunakan untuk menghasilkan uang dan dari produk layanan Anda. Apakah pendapatannya berasal dari penjualan langsung, langganan, iklan, atau model bisnis lainnya? Nah, memahami berbagai sumber pendapatan akan membantu Anda merancang strategi keuangan yang solid. Anda harus bisa memahami strategi yang tepat, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keenam, ada sumber daya. Selain itu, elemen penting dalam bisnis model kanvas Anda, sumber daya dan juga mencakup aset utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sumber daya ini meliputi sumber daya fisik seperti tempat usaha, kendaraan, mesin, dan bahan baku. Sumber daya intelektual seperti merek, hak cipta, paten, kemitraan. Sumber daya manusia seperti tenaga kerja, tim untuk menjalankan operasional. Yang ketujuh yaitu aktivitas yang dijalankan atau kegiatan utama. Adapun aktivitas utama adalah serangkaian tindakan yang harus Anda lakukan untuk menghasilkan dan mengirimkan nilai atau proporsi nilai kepada pelanggan. Misalnya untuk perusahaan manufaktur, termasuk produksi dan mengirimkan produk bagi perusahaan teknologi. Mungkin melibatkan pengembangan perangkat lunak atau penelitian dan pengembangan produk. Yang kedelapan, ada kerjasama kemitraan utama. Dalam elemen kerjasama atau kemitraan utama, Anda akan berkolaborasi dengan berbagai mitra di luar perusahaan, dapat membawa kesuksesan bagi bisnis Anda. Elemen kerja yang sama ini bisa berupa pemasok, distributor, atau mitra lain yang dapat membantu memperluas jangkauan bisnis Anda atau meningkatkan nilai proposisi Anda.
Yang kesembilan yaitu struktur biaya atau cost structure. Yang terakhir ini adalah salah satu elemen paling penting karena adalah struktur biaya atau struktur pembiayaan dalam modal untuk operasional bisnis, mencakup biaya produksi, distribusi, pemasaran, administrasi, dan juga sumber daya lain yang akan digunakan. Nah, berikut merupakan contoh penerapan bisnis model Canvas di dalam bisnis. Yang pertama ada contoh BMC dalam bisnis makanan. Nah, bisnis makanan saat ini makin berkembang seiring dengan minat masyarakat untuk mencoba berbagai jenis makanan. Salah satu di antara brand makanan populer yang dimiliki BMC berkualitas adalah McDonald. Nah, McDonald ini memanfaatkan BMC dengan membaca peluang dan target penjualan. Target dari McDonald ini ialah orang-orang di perkotaan yang terbiasa terburu-buru dan menyukai makanan cepat saji. Yang kedua yaitu BMC dalam bisnis fashion. Nah, bisnis dalam bidang fashion ini juga banyak diminati oleh orang. Selain fashion pada saat sekarang ini kian lama tuh kian berkembang. Banyak model busana mulai dari berseliweran di pamflet-pamflet berupa media sosial maupun media cetak. Nah, bisnis dalam bidang ini juga menjual berbagai jenis seperti baju, celana, hingga sepatu. Yang ketiga ada contoh BMC dalam bisnis transportasi online. Di antara kita siapa sih yang tidak tahu dengan Gojek? Atau mungkin kalian salah satu pengguna aktif Gojek? Ya, aplikasi ojek online berupa aplikasi hijau merupakan satu di antara brand transportasi online yang menggunakan bisnis model Canvas, yakni customer segment dan target pasar yang ditargetkan Gojek ini berupa generasi yang menyukai layanan serba praktis, serba cepat seperti para pekerja dan juga pelajar atau mahasiswa. Yang keempat yaitu contoh BMC dalam bisnis online shop. Di era dunia yang semakin canggih dan serba instan, segala kebutuhan bisa didapatkan tanpa harus pergi keluar rumah. Kok bisa? Semuanya bisalah terjawab oleh toko online. Bisnis online shop ini sangat diminati di era digital seperti yang saat sekarang ini, karena menggunakan segmen yang sangat instan dan juga mudah, cepat, dan juga praktis. Nah, selain itu ada komponen yang paling penting. Nah, kenapa sih BMC itu penting? Yang pertama yaitu membantu mengidentifikasi peluang bisnis. Dengan adanya bisnis model Canvas, kita bisa tahu kira-kira apa saja yang diperlukan oleh orang-orang di sekitar kita dan bisa menjadi peluang bisnis. Yang kedua, meningkatkan fokus dan kejelasan. Dengan adanya BMC, kita sudah memiliki planning usaha ke depannya dengan membaca situasi yang baik. Yang ketiga, memudahkan komunikasi antar tim. Usaha tentu lebih mudah dijalankan secara bersama. Dalam usaha tentu perlu pengkomunikasian yang baik antara tim. BMC ini memudahkan kita mengkomunikasikan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Yang keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, tentu kita perlu pertimbangan yang matang. Hal ini agar tidak salah langkah karena keputusan dari seorang wirausahawan menentukan nasib bisnis ke depannya. BMC akan memudahkan wirausahawan untuk mengambil keputusan karena ada data yang terstruktur dan juga jelas. Selanjutnya meningkatkan fleksibilitas bisnis. Dengan BMC ini, bisnis menjadi lebih mudah karena telah memiliki rancangan ke depannya. Terlebih dengan mengandalkan elektronik, ternyata banyak sekali manfaat dari BMC. Nah, bagaimana sih caranya membuat BMC? Ada beberapa langkah dalam membuat BMC. Yang pertama yaitu tentukan fokus BMC kamu, di mana kita harus mengidentifikasi masalah atau peluang bisnis yang ingin kita manfaatkan. Nah, coba terapkan tujuan BMC kamu dan memahami konteks bisnis kamu, termasuk industri, pasar, pesaing, atau faktor lingkungan yang mempengaruhi model bisnis. Yang kedua, siapkan kanvas kosong untuk BMC. Buatlah gambar BMC kosong dengan menggunakan selembar kertas atau menggunakan alat digital seperti aplikasi. Lalu gambarkan dan cetak bisnis model kanvas kosong yang terdiri dari 9 kotak untuk elemen-elemen kunci dari BMC tersebut. Yang ketiga yaitu mulai isi kanvas dengan 9 elemen. Nah, isilah kotak-kotak kanvas tadi dengan elemen-elemen BMC, mulai dari segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan atau customer relationship, sumber pendapatan, dan juga sumber daya utama. Nah, juga ada kegiatan utama.
Nah, ternyata ada juga struktur biaya yang sangat penting dari 9 elemen tersebut. Nah, yang keempat itu ada evaluasi revisi terakhir. Setelah kita mengisi semua elemen dalam bisnis model kanvas, tinjau kembali secara keseluruhan, lakukan evaluasi dan revisi, periksa keseluruhan antara segmen pelanggan, nilai proposisi, dan juga saluran distribusi. Coba juga kamu pikirkan apakah model kanvas kamu konsisten, apakah model bisnis ini berkelanjutan dan juga menguntungkan. Setelah selesai, kamu akan memiliki gambaran visual yang akan jelas tentang bisnis kamu ke depannya. Nah, melalui bisnis model kanvas ini dapat membantu menganalisis berbagai pengembangan strategi untuk keberhasilan bisnis kita ke depannya. Nah, langkah-langkah ini jika sudah benar, maka akan menjadikan bisnis kamu lebih tertata dan juga lebih efisien. Baiklah, tidak terasa ternyata pembahasan kita mengenai BMC ini sudah selesai. Sebagai kesimpulan dari materi hari ini, yaitu mengenai bisnis model kanvas, adalah bisnis model kanvas itu merupakan hal yang sangat berharga. Kali ini karena sangat penting bagi setiap pengusaha. Dengan tiap pengusaha ini menggunakan BMC, kita dapat menggunakan dan membangun bisnis yang kuat, membangun bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.